Perkenalkan, nama saya Fitriani Nur Aziza, NPM 2624230090. Soal yang pertama yaitu pengalaman saya. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengaplikasikan konsep pendidikan inklusi di dalam kelas? Berikan contoh. Pengalaman saya mengajar atau membantu pengguna saat bergantung pada fleksibilitas. Contohnya yaitu pengajian multimodal atau penyesuaian bahasa. Soal yang kedua, apa pendapat Anda tentang peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung? Berikan contoh strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Guru adalah yaitu arsitek sosial dalam ruang kelas. Peran guru bukan sekedar menyampaikan kurikulum, melainkan membangun ekosistem di mana setiap siswa merasa aman, dihargai, dan memiliki akses yang sama untuk sukses. Untuk strateginya yaitu yang pertama yaitu perubahan budaya. Guru menetapkan nada emosional di kelas. Jika guru menunjukkan empati dan keterbukaan terhadap perbedaan siswa, akan meniru perilaku tersebut. Yang kedua, identifikator kebutuhan. Guru adalah orang yang pertama yang bisa mendeteksi hambatan belajar. Yang ketiga yaitu kolaborator. Guru menjadi jembatan antara orang tua, spesialis atau psikolog dan pihak sekolah untuk memastikan strategi dukungan yang konsisten. Soal yang ketiga, bagaimana Anda memahami konsep learning by doing dalam konteks pendidikan? Berikan contoh. Konsep learning by doing, belajar dengan melakukan adalah jantung dari efektivitas pendidikan. Secara teoritis, konsep ini berakar pada filosofi John Dewey yang berpendapat bahwa pendidikan bukan sekedar persiapan untuk hidup di masa depan, tetapi merupakan proses kehidupan itu sendiri. Belajar adalah proses berkelanjutan di mana pengalaman diubah menjadi pengalaman konkret, observasi, reflektif. Soal yang nomor 3. Apa pendapat Anda tentang pentingnya pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah? Berikan contohnya. Pendidikan karakter bukan sekedar tambahan dalam kurikulum, ia adalah fondasi dari seluruh proses belajar. Di era di mana informasi bisa didapat dalam hitungan detik, nilai-nilai kemanusiaan seperti integritas, empati, dan daya juang menjadi pembeda utama antara seorang yang sekedar pintar dengan seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut saya, pendidikan karakter adalah upaya preventif terhadap masalah sosial seperti perundungan atau korupsi, sekaligus upaya produktif untuk membangun etos kerja yang kuat. Mengapa pendidikan karakter sangat krusial? Yaitu yang pertama yaitu navigasi moral, kedua kesadaran emosional, ketiga kesiapan kerja. Soal yang ke-5, bagaimana Anda memahami konsep student-centered learning? Konsep student SCL atau pembelajaran berpusat pada siswa adalah pergeseran paradigma dari model tradisional ceramah ke model di mana siswa menjadi tokoh utama dalam proses belajarnya sendiri. Di situ ada aspek atau model tradisional atau model SS. Peran guru yaitu sumber utama informasi dan otoritas. Untuk modelnya fasilitator, mentor, dan kurator sumber belajar. Soal yang ke-6, apa pendapat Anda tentang peran teknologi dalam peningkatan kualitas pendidikan? Teknologi bukan lagi sekedar alat tambahan dalam dunia pendidikan, melainkan katalisator yang mengubah fundamental cara kita belajar mengajar. Menurut saya, peran teknologi paling krusial adalah demokratisasi akses dan personalisasi pembelajaran.
Peran utamanya yaitu personalisasi skala besar. Guru dapat memberikan materi yang berbeda kepada tiap murid berdasarkan kecepatan belajar mereka. Yang kedua, efisiensi administrasi, mengurangi beban koreksi manual dan pendapatan. Yang ketiga, akses sumber daya tanpa batas. Guru tidak lagi hanya mengandalkan buku teks fisik yang mungkin sudah diusang. Soal yang terakhir yaitu ketujuh, bagaimana Anda memahami konsep assessment for learning. Berikan contohnya. Saya memahaminya bukan sebagai alat untuk memberi nilai atau angka, melainkan sebagai kompas bagi guru dan siswa. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi dan apa yang perlu diperbaiki saat itu juga agar tepat target pembelajaran tercapai. Karakteristiknya utama adalah formatif, yang kedua umpan balik, yang ketiga melibatkan siswa. Terima kasih presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.